saya ingin membahas mengenai konsep dasar deret pangkat. Deret pangkat sigma AN X pangkat N memiliki suatu himpunan kekonvergenan berupa interval I yang menjadi dominan bagi fungsi jumlahnya, yaitu Sx. Pertanyaannya sekarang, apakah kita dapat memberikan rumus sederhana untuk Sx? Nah, jadi sebuah deret pangkat dalam X memiliki bentuk sigma AN X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan A0 tambah A1 X tambah A2 X kuadrat tambah seterusnya. Jika A0 sama dengan A1 sama dengan A2 kita sama dengankan dengan A, maka akan menjadi sigma AX pangkat N, N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan A plus AX plus AX kuadrat plus AX3 plus sampai AX pangkat N. Kalau kita perhatikan, deret di atas itu merupakan suatu deret geometri yang telah kita ketahui bahwa konvergen pada interval min1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 dengan jumlah deretnya dinotasikan dengan Sx. Jumlah deret atau Sx adalah Sx sama dengan A per 1 min X dengan min 1 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 1. Dengan begitu didapat sigma AX pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan A per 1 min X untuk min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Itu untuk deret geometri yang beraturan. Namun tidak semua deret pangkat yang rumit bisa disederhanakan menjadi rumus fungsi biasa yang kita kenal seperti fungsi polinomial, trigonometri, eksponen atau logaritma yang disebut sebagai fungsi elementer. Meskipun demikian, fungsi jumlah Sx tersebut selalu memiliki sifat yang pasti, yaitu dapat diturunkan dan dapat diintegralkan. Diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Deret pangkat dapat dipandang sebagai polinomial dengan jumlah suku yang tak terbatas. Karena memiliki sifat yang sama dengan polinomial, proses penurunan dan pengintegralan pada deret pangkat dapat dilakukan pada setiap sukunya satu persatu dengan aturan teorema A sebagai berikut. Misal, Sx adalah jumlah suatu deret pangkat pada suatu interval I, yaitu Sx sama dengan sigma AN X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian, jika X berada di bagian dalam I, akan berakibat 1. S absen X sama dengan sigma dx AN X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan sigma N AN X pangkat N min 1 dari N sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan A1 ditambah 2A2X ditambah 3A3X kuadrat ditambah dan seterusnya. 2. Integral dari ST dt 0 sampai X sama dengan sigma integral 0 sampai X ANTN dt dari N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan sigma AN per N plus 1 X pangkat N plus 1 dari N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan A0X ditambah setengah A1X kuadrat ditambah sepertiga A2X pangkat 3 ditambah seperempat A3X pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Isi dari teorema A tersebut adalah bahwa fungsi jumlah dari suatu deret pangkat didefinisikan pada wilayah atau selang kekonvergenan deret tersebut. Kedua, karena deret pangkat berperilaku sebagai polinomial biasa, proses hitung turunan dan integralnya bisa dilakukan langsung pada setiap sukunya satu persatu. Ketiga, melakukan operasi turunan maupun integral pada deret pangkat tidak akan mengubah nilai jari-jari kekonvergenannya atau ukuran akan tetap sama dengan deret asli. Misal tadi X-nya itu dari min 1 sampai 1, itu juga nanti selang kekonvergennya setelah diturunkan atau diintegralkan akan sama dengan interval awal. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya aja. Pada contoh 1 terdapat soal terapkan teorema A pada deret geometri 1 per 1 min X sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus lainnya
pada interval min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 untuk mendapatkan rumus bagi dua deret baru. Nah, solusinya yaitu pertama diferensialkan kedua sisi pertama yaitu dari sisi kiri dahulu, yaitu dx 1 per 1 min X sama dengan dx 1 min X pangkat min 1. Kita dapat menggunakan aturan rantai dengan pilih U nya sama dengan 1 min X, jadi dx sama dengan U pangkat min 1 sama dengan pertama dy per du nya yaitu min 1 U pangkat min 2 dikali dx 1 min X sama dengan min 1 U pangkat min 2 kali min 1, karena min 1 kali min 1 itu 1, jadi tinggal sama dengan U pangkat min 2 yaitu sama dengan U nya kita masukkan yaitu 1 min X pangkat min 2. Agar pangkatnya menjadi positif kita taruh di bawah yaitu sama dengan 1 per 1 min X pangkat 2. Dan dx yang sisi kanan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 itu gampang, yaitu menggunakan turunan dari 1 0, turunan dari X sama dengan 1, turunan dari X kuadrat sama dengan 2X, terusan dari X pangkat 3 sama dengan 4X pangkat 3. Jadi mendiferensialkan suku demi suku dengan kedua ruas itu menghasilkan 1 per 1 min X kuadrat sama dengan 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus 4X pangkat 3 dan seterusnya dengan interval min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Selanjutnya menggunakan teorema yang kedua, kita bisa mengintegralkan kedua sisi. Integral dari 0 sampai X 1 per 1 min T dt sama dengan integral dari 0 sampai X 1 dt ditambah integral dari 0 sampai X T dt ditambah integral dari 0 sampai X T kuadrat dt ditambah dan seterusnya. Nah, kita bisa integralkan sisi kiri terlebih dahulu, yaitu integral dari 0 sampai X 1 per 1 min T dt. Menggunakan metode substitusi, pilih U nya yaitu 1 min T, jadi du per dt itu sama dengan min 1, maka dt sama dengan min du. Kita masukkan ke persamaan awal yaitu integral dari 0 sampai X per U min du. Kita bisa keluarkan min nya yaitu sama dengan min integral 0 sampai X per U du sama dengan integral sama dengan min ln U dari 0 sampai X. Kita bisa masukkan U nya dulu 1 min T yaitu sama dengan min ln 1 min T dari 0 sampai X. Kita bisa operasikan seperti biasa, ntar akan menghasilkan min ln 1 min X. Nah, untuk bagian kanannya sendiri kan itu mudah karena integral itu udahlah sering banget kita pelajari, seperti integral dari 0 sampai X 1 dt ditambah integral dari 0 sampai X T dt ditambah integral dari 0 sampai X T kuadrat dt, nanti akan menghasilkan X ditambah X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 ditambah dan seterusnya. Jadi integrasi suku demi suku kedua ruas akan menghasilkan min ln 1 min X sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 ditambah dan seterusnya pada interval min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Jika kita mengganti X dengan min X pada persamaan terakhir dan mengalihkan kedua ruas dengan min 1, kita akan mendapatkan hasil akhir ln 1 plus X sama dengan X min X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 ditambah dan seterusnya pada interval min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Nah, kita bisa langsung lanjut ke contoh 2, yaitu cari representasi deret pangkat untuk tan pangkat min 1X. Solusinya ya, pertama kita perlu ingat bahwa tan pangkat min 1X sama dengan integral dari 0 sampai X 1 per 1 plus T kuadrat dt. Dari deret pangkat untuk 1 per 1 min X, kita dapat mengganti X menjadi min T kuadrat. Jadi kita peroleh 1 per 1 min T kuadrat sama dengan 1 min T kuadrat plus T pangkat 4 min T pangkat 6 dan tambah seterusnya pada interval min 1 lebih kecil dari T lebih kecil dari 1. Dan demikian tan pangkat min 1X sama dengan integral 0 sampai X dari 1 min T kuadrat plus T pangkat 4 min T pangkat 6 plus seterusnya dt. Ntar akan menghasilkan tan min 1X sama dengan X min X pangkat 3 per 3
plus X pangkat 5 per 5 min X pangkat 7 per 7 ditambah terusnya pada interval min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Untuk contohnya sendiri bisa diakses di buku Kalkulus Parsel edisi ke-11 pada latihan 9.7. Kita punya Sx sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya, yang diketahui konvergen untuk semua nilai X bilangan real. Karena deret ini konvergen, maka kita bisa menggunakan sifat diferensiasi suku demi suku atau diturunkan satu per satu terhadap X. Turunan dari 1 adalah 0, turunan dari X adalah 1, turunan dari X kuadrat per 2 faktorial adalah 2X per 2 atau X, dan turunan dari X pangkat 3 per 3 faktorial adalah X pangkat 2 per 2 faktorial, dan seterusnya. Setelah diturunkan, hasilnya ternyata menghasilkan deret yang sama persis dengan deret awal. Jadi, S aksen X itu sama dengan Sx. Di matematika, fungsi yang kalau diturunkan hasilnya tetap dirinya sendiri, dan jika dimasukkan nilai S0 sama dengan 1, solusi tunggalnya adalah fungsi eksponensial E pangkat X. Jadi, rumus jumlah deret ini adalah Sx sama dengan E pangkat X. Sekarang di contoh 4, kita diminta untuk mengalihkan dan membagi deret pangkat ln 1 plus X dengan deret pangkat E pangkat X. Di bagian solusi ini, kita fokus ke perkaliannya terlebih dahulu. Kuncinya adalah mengalihkan suku-suku deret secara berurutan. Cari konstantanya terlebih dahulu, lalu suku dengan X pangkat 2, dan seterusnya. Deret pertama adalah ln ln 1 plus X sama dengan 0 plus X dikurangi X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurangi X pangkat 4 per 4 ditambah dan seterusnya. Deret kedua adalah E pangkat X sama dengan 1 plus X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Ketika kita kalikan kedua deret tersebut dan mengelompokkan suku-suku yang pangkatnya sama, kita dapatkan persamaan panjang di baris bawah. Setelah disederhanakan, hasil perkalian deretnya menjadi 0 plus X plus 1 per 2 X pangkat 2 plus 1 per 3 X pangkat 3 plus 0 X pangkat 4 plus dan seterusnya. Setelah perkalian, kita akan bahas tentang pembagian. Caranya sama seperti pembagian bersusun aljabar yang sering kita lakukan. Fungsi pembaginya adalah E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 1 per 6 X pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditaruh di luar. Dan fungsi yang dibagi adalah ln 1 plus X sama dengan X dikurangi 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 1 per 4 X pangkat 4 ditambah dan seterusnya ditaruh di dalam. Langkah pertama, X dibagi dengan 1, hasilnya adalah X. Tulis di bagian paling atas. Lalu, X tersebut dikalikan kembali ke semua suku pembagi, dikurangi, dan begitu seterusnya sampai habis. Dari proses pembagian bertahap ini, kita dapatkan hasil bagi deretnya di bagian paling atas, yaitu X dikurangi 3 per 2 X pangkat 2, ditambah 4 per 3 X pangkat 3, dikurangi X pangkat 4, ditambah, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mempelajari teorema A, kita akan mempelajari teorema B yang berbunyikan misalkan fx sama dengan sigma A indeks n, x pangkat n, dan gx adalah sigma B indeks n, x pangkat n. Dengan kedua deret ini konvergen setidaknya untuk mutlak x kurang dari r. Jika operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret-deret ini, seolah-olah mereka adalah polinomial, deret yang dihasilkan akan konvergen untuk mutlak X kurang dari R, dan masing-masing menyatakan fx plus gx, fx min gx, dan fx kali gx. Jika B0 tidak sama dengan 0, hasil yang serupa berlaku untuk pembagian, tetapi kita tidak
dapat menjamin kevalidannya untuk mutlak X yang cukup kecil. Jadi, teorema B ini menjelaskan tentang jika ada dua deret pangkat, yaitu fx dan gx, ini itu bisa kita operasikan, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, seperti pada polinomial biasa. Dan ini akan menghasilkan deret baru yang ada di rentang mutlak X kurang dari R. Kemudian, untuk pembagian kita bisa lakukan dengan syarat B0 tidak sama dengan 0. Artinya, angka pertama deret pembaginya bukan 0. Dan hasilnya hanya dijamin valid untuk nilai X yang sangat kecil. Kemudian ada substitusi deret pangkat, pengertiannya mensubstitusikan atau operasi memasukkan suatu deret pangkat ke dalam variabel deret pangkat lainnya untuk mendapatkan fungsi komposisi baru. Sifat konvergensinya adalah hasil operasi ini juga sah atau hanya dijamin valid untuk nilai mutlak X yang cukup kecil, asalkan syarat mutlak suku konstanta dari deret yang dimasukkan adalah 0. A0 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke contoh soal 5. Cari deret pangkat untuk E pangkatan pangkat min 1x sampai dengan suku berderajat 4. Yang pertama kita tulis dulu untuk deret pangkat E pangkat U, yaitu 1 plus U plus U pangkat 2 dibagi 2 faktorial, ditambah U pangkat 3 dibagi 3 faktorial, ditambah U pangkat 4 dibagi 4 faktorial, dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan menjadi E pangkat tan pangkat min 1x sama dengan 1 plus tan pangkat min 1x ditambah dalam kurung tan min pangkat min 1x di pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah dalam kurung tan pangkat min 1x di pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial ditambah tan pangkat min 1x di pangkat 4 dalam pangkat 4-nya di dalam kurung itu, kemudian dibagikan dengan 4 faktorial, dan seterusnya. Setelah itu, kita substitusikan deret untuk tan pangkat min 1x dari contoh 2. Dari contoh 2 sebelumnya, kita mendapatkan representasi dari deret pangkat tan pangkat min 1x adalah x min x pangkat 3 per 3 plus x pangkat 5 per 5. Kemudian kita substitusikan menjadi 1 plus dalam kurung x min x pangkat 3 per 3 ditambah sampai seterusnya ditambahkan dengan x min x pangkat 3 per 3 sampai seterusnya dipangkatkan 2 dibagikan dengan 2 faktorial ditambahkan dengan x min x pangkat 3 per 3 sampai ditambah sampai seterusnya, kemudian dipangkatkan 3 dibagikan dengan 3 faktorial ditambah x minus x pangkat 4 dibagi 3 ditambah seterusnya, kemudian dipangkatkan 4 dan dibagikan dengan 4 faktorial, dan seterusnya. Kemudian kita jabarkan pangkatnya menjadi 1 plus dalam kurung x min x pangkat 3 per 3 plus sampai seterusnya ditambah x pangkat 2 min 2 per 3 x pangkat 4 ditambah seterusnya dibagikan 2 ditambah x pangkat 3 sampai seterusnya dibagi 6 plus 4 plus x pangkat 4 sampai seterusnya dibagikan dengan 24. Kemudian kita gabungkan suku-suku yang sejenis akan mendapatkan hasil
1 plus X pangkat 2 per 2 min X pangkat 3 per 6 min 7 X pangkat 4 per 24 plus dan seterusnya. Kemudian di contoh 6, carilah deret pangkat untuk fungsi fx sama dengan X pangkat 2 per 1 plus 3x. Solusinya kita ubah X pangkat 2 per 1 plus 3x menjadi X pangkat 2 dikali 1 per 1 plus 3x. Kemudian menggunakan deret geometri dasar, yaitu 1 per 1 min U sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari U pangkat N. Kemudian ambil U sama dengan min 3x. Kemudian substitusikan ke dalam deret geometri dasar, yaitu 1 per 1 min dalam kurung min 3x sama dengan 1 per 1 plus 3x sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 3x pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N kali 3 pangkat N dikali X pangkat N. Kemudian substitusikan ke dalam soal, yaitu X pangkat 2 per 1 plus 3x sama dengan X pangkat 2 dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikali 3 pangkat N dikali X pangkat N, menghasilkan X N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikali 3 pangkat N dikali X pangkat N plus 2. Jadi deret pangkat untuk fungsi fx adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikali 3 pangkat N dikali X pangkat N plus 2. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kita latihan soal. Carilah representasi deret dari X per X pangkat 2 min 3X plus 2. Dengan menggunakan pecahan parsial, kita bisa mengubah fungsinya ini menjadi pecahan parsial terlebih dahulu, menjadi 1 per 1 min X min 1 per 1 min X per 2. Kemudian kita konstruksi deret berdasarkan teorema B yang sebelumnya. Fx sama dengan 1 per 1 min X bisa menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga X pangkat N. Dx sama dengan U sama dengan X per 2, kita substitusikan menjadi 1 per 1 min X pangkat per 2 menjadi 1 per 1 min X per 2 sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dikalikan dalam kurung X per 2 pangkat N sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 1 per 2 pangkat N dikali X pangkat N. Kemudian kita gabungkan kedua deret tersebut menjadi sigma dari N per 0 sampai dengan tak hingga X pangkat N dikurangi sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 1 per 2 pangkat N dikali X pangkat N akan menghasilkan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dalam kurung 1 min 1 per 2 pangkat N tutup kurung dikalikan dengan X pangkat N. Lalu contoh soal berikutnya, temukan deret pangkat dalam X untuk setiap fungsi F, yaitu fx sama dengan E pangkat X dikali tan pangkat min 1x. Petunjuknya menggunakan teorema B tersebut, yaitu solusinya karena E pangkat U sama dengan 1 plus U plus U pangkat 2 per 2 faktorial ditambah U pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Maka E pangkat X sama dengan 1 plus X sama dengan X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 6 ditambah seterusnya. Lalu untuk tan pangkat min
1x sama dengan x min x pangkat 3 per 3 ditambah seterusnya. Lalu kita substitusikan e pangkat x dan tan pangkat min 1x ke dalam soal, yaitu fx sama dengan dalam kurung 1 plus x pangkat 2 per 2 ditambah x pangkat 3 per 6 ditambah seterusnya dikali x min x pangkat 3 per 3 ditambah seterusnya. Lalu kita kalikan menjadi x ditambah x pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 per 2 min 1 per 3 dikali x pangkat 3 ditambah dalam kurung 1 per 6 dikurangi 1 per 3 dikali x pangkat 4 ditambah seterusnya menjadi x ditambah x pangkat 2 ditambah 1 per 6 x pangkat 3 dikurangi 1 per 6 x pangkat 4 ditambah seterusnya. Jadi deret pangkat dalam x untuk setiap fungsi f yaitu fx sama dengan e pangkat x dikali tan pangkat min 1x adalah x plus x pangkat 2 ditambah 1 per 6 x pangkat 3 min 1 per 6 x pangkat 4 ditambah seterusnya. Baik, setelah dijelaskan dan diberi contoh, kesimpulannya adalah yang pertama, sifat dasar yaitu setiap deret pangkat memiliki interval konvergenan I sebagai domain dari fungsi jumlahnya. Yang kedua, teorema A yaitu kalkulus suku demi suku, deret pangkat dapat diturunkan atau didiferensialkan dan diintegralkan pada setiap sukunya secara langsung. Operasi ini tidak mengubah nilai jari-jari konvergennya. Yang ketiga, teorema B yaitu operasi aljabar, dua deret pangkat dapat dijumlahkan, dikurangkan, dan dikalikan banyaknya polinomial biasa pada interval konvergen yang sama. Operasi pembagian juga dapat dilakukan untuk nilai mutlak x yang cukup kecil selama suku konstanta pembagiannya bukan 0. Yang keempat, substitusi, yaitu komposisi fungsi dapat dilakukan dengan memasukkan suatu deret ke deret lainnya dengan syarat suku konstanta deret yang dimasukkan harus sama dengan 0, A0 sama dengan 0, dan berlaku untuk mutlak x yang cukup kecil. Jadi intinya, deret pangkat sangat fleksibel karena bisa diperlakukan seperti fungsi polinomial biasa dalam operasi aljabar maupun kalkulus dengan batasan pada interval konvergenannya.